Siap, Ibu. Ada masih satu kursi yang kosong? Oh ya, oke siap. Oke, terima kasih semuanya sudah boleh hadir di sini. Berjumpa lagi dengan saya, guru mata pelajaran fisika yang akan mengajar untuk 90 menit ke depan. Dan kita akan fokus untuk proses pembelajaran di hari ini. Untuk mengawali seluruh proses pembelajaran di hari ini, kita akan doa. Ketua kelas, saya minta Anda untuk pimpin kita dalam doa. Ya, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita menggunakan proses pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum berproses, saya akan mengabsensi dulu kehadiran Anda. Dari semua peserta didik 20 siswa. Ibu sangat mengharapkan selain buku fisika, buku yang lain di luar buku fisika disimpan di dalam tas Anda atau dimasukkan di dalam laci. Jadi yang ada di atas meja itu hanyalah buku fisika. Sudah? Oke, aman. Semuanya sehat hari ini? Sehat, Ibu. Semangat? Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Kurang semangat lagi, semangat? Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Kita masuk untuk Yaya SMK dulu. Yaya SMK 1, 2, 3. SMK bisa, SMK enak, SMK luar biasa. Kita kasih aplaus. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Saya akan tampilkan. Anda lihat di depan ada salah satu tokoh yang saya tampilkan. Siapakah dia? Isaac Newton. Agak keliru. Yang lain? Kelvin. Jangan pikir ada teman Anda bernama Kelvin kemudian dia adalah tokoh Kelvin, bukan. Ada yang lain? Celsius. Bukan. Dia adalah yang tadi saya sampaikan, dia adalah Archimedes. Archimedes adalah ilmuwan asal Yunani. Dia jago soal matematika, soal fisika, filsafat dan astronomi. Dan untuk cakupan ilmu fisika, ia menemukan salah satu hukum yang kemudian disebut dengan hukum Archimedes. Nanti untuk mengenal hukum Archimedes kita akan belajar hari ini dengan kompetensi dasar tetap yang sama, kompetensi yang kemarin 3.6 menganalisis konsep hukum dan asas nilai statis dan dinamis. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.6-nya memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fluida statis dan fluida dengan ada 5 tujuan pembelajaran. 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, melalui pemberian masalah, peserta didik dapat menjelaskan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan sederhana, peserta didik mampu menemukan Oke, yang ketiga satu orang saja yang baca. Kalau semua bacaan terlibat. Sampai bisa? Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis konsep hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, yang keempat, sampai sini ada yang bisa? Cika. Melalui diskusi dan kerjasama kelompok, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil eksperimen dalam bentuk grafik dan dengan benar. Oke, dan yang kelima saya baca sebagai penutup, melalui diskusi dan kerjasama kelompok, peserta didik mampu menunjukkan hubungan daya angkat dengan volume air dengan benar. Oke. Sebelum kita bahas terkait dengan hukum Archimedes, saya mau uji kembali ingatan Anda terkait dengan pembelajaran di minggu kemarin.
Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Fluida. Ada yang masih ingat fluida itu apa? Oke, Mustafa, silakan berdiri. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Oke, fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kita kasih contoh dulu Bapak Ibu. Ada yang lain fluida? Apa itu fluida? Oke, silakan. Fluida adalah zat yang dapat menghambat terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Oke, fluida adalah sedikit hambatan yang mengubah bentuk ketika ditekan. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan fluida. Kita ketahui ada 3 jenis wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk fluida tersendiri yang memenuhi konsep fluida, zat apa saja? Kemudian ada juga 2 jenis fluida, yaitu masih ingat? Fluida Fluida statis. Fluida statis, nama lain dari fluida statis masih ingat? Nama lain dari fluida dinamis? Dan materi sebelum ada untuk hukum Archimedes, kemarin juga kita belajar terkait dengan massa jenis. Apakah semua benda memiliki massa jenis yang sama? Tidak sama. Massa jenis itu apa? Ukuran kerapatan suatu benda. Kemarin kita sudah pelajari juga simbol dari massa jenis apa itu? Ya, berbentuk seperti huruf apa? Cantik. Yang dibaca? Rumusnya rho sama dengan Oke. Rho, saya kasih ingat dulu di sini. Rho sama dengan Oke, terima kasih. Berarti masih ingat terkait dengan pembelajaran di minggu kemarin. Kita kasih apa dulu? Oke. Dan hari ini kita akan belajar terkait dengan hukum Archimedes. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Archimedes itu banyak kita temui. Atau juga mungkin Anda sudah lakukan, tetapi Anda tidak mengetahui bahwa saya sudah menerapkan prinsip dari hukum Archimedes. Saya punya ada beberapa tampilan. Yang di depan itu berapa? Pernah berenang? Siapa yang belum pernah berenang? Ayo. Semuanya pernah berenang? Baik di kali maupun di laut. Yang jadi pertanyaan, pernahkah Anda berpikir mengapa ketika Anda berenang itu Anda bisa terapung? Oke, silakan. Berdiri Nona, silahkan. Karena adanya gaya yang bekerja dalam air sehingga mengangkat tubuh manusia ke atas permukaan air. Oke, karena ada gaya yang bekerja di dalam air sehingga mengangkat tubuh manusia. Ada yang lain? Oke, di sini dulu. Karena volume tubuh manusia lebih berat dari volume air. Karena volume tubuh manusia lebih berat dari volume air. Saya tampung dulu. Ada yang lain? Oke, silakan. Karena massa jenis tubuh manusia lebih kecil daripada massa jenis air. Karena tubuh manusia massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis dari air. Oke, kita tampung. Selanjutnya, ini ada gambar yang kedua, yaitu ini adalah permukaan laut di Saudi. Di saya punya kampung. Pernah main di laut kan? Ketika Anda berjalan di pesisir pantai, pasti ada bebatuan, ada kerikil, ada juga batu-batu karang. Ketika Anda berjalan tanpa alas kaki, pasti Anda rasakan sakit. Oke, 1 poin. Ketika Anda berjalan di dalam air, kemudian menginjak bebatuan yang sama, yang tajam dan kasar, pasti rasa sakit. Tapi dari 2 kondisi ini, ketika di daratan dan di lautan, mana yang rasa paling sakit? Daratan. Kenapa demikian?
yang bekerja. Dari gambar yang pertama sampai gambar yang kedua Anda bicara itu terkait dengan gaya. Saya tidak tahu ini apa yang Anda pikirkan, konsep gaya seperti apa. Kita masuk ke gambar yang ketiga, dan ini berhubungan dengan Anda punya kompetensi keahlian, NKN dan NKPI, yaitu gambar apakah yang ada di depan? Ini adalah, maaf sebelumnya, kapal cepat yang ada di pelabuhan Haria. Kemudian yang di depan ini adalah kapal cepat dan juga batu. Anda perhatikan, saya ambil contoh batu, penerapannya langsung di sini. Apa yang terjadi? Batu tenggelam. Antara batu dan kapal, mana ukuran yang paling besar? Mana yang paling berat? Kapal padahal terbuat dari besi. Apalagi? Ada apa lagi? Dan sebagainya. Ada alat-alat perkapalan di dalam, ada manusia di dalam, ada muatan di dalam. Tapi kok kenapa bisa terharu? Apa yang menyebabkan? Oke, lanjut. Masa jenis kapal secara keseluruhan lebih kecil dari masa jenis air. Oke. Masa jenis kapal lebih kecil dari masa jenis air. Anda bisa lihat ini miniatur kapal. Bagian bawah ini adalah lampu. Apakah lampu kapal ini terbuat dari besi seutuhnya? Di dalamnya juga besi seutuhnya. Tetapi ada apa di dalamnya? Ada roda. Oke, pemahamannya sampai di situ. Kita akan memahami dulu terkait dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah jika suatu benda tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Apabila benda dicelupkan ke dalam zat cair, benda akan mengalami dua gaya sekaligus, yaitu gaya berat benda dan gaya ke atas atau disebut dengan gaya Archimedes dari zat cair. Akibatnya, karena ada dua gaya ini, ada dua gaya yaitu gaya berat benda dan gaya ke atas, maka ada 3 peristiwa yang akan terjadi, yaitu tenggelam, ketika nanti, untuk ini berhubungan dengan percobaan, ketika kita mengukur nanti, jika berat benda diukur di udara, itu kita simbolkan dengan W. W itu kan berat benda. U itu melambangkan di udara. Dikurangi dengan berat benda yang terukur saat benda berada dalam zat cair. F ini merupakan fluida. Berarti kita lambangkan dengan WF. Itu akan mendapat hasil dari gaya ke atas. Atau dirumuskan FA sama dengan WU kurang W. Kemudian atau juga dapat menggunakan rumus FA sama dengan ini dibaca apa tadi? Rho itu apa? Masa jenis. G itu apa? Gaya gravitasi. P itu apa? Bisa pakai. Kita menggunakan rumus seperti apa? FA sama dengan WU kurang WU-nya adalah ketika tadi di atas kemudian WF-nya ketika di bawah. Bisa paham? Ada tabel yang Anda juga harus isi. Oke, saya akan bagikan ke KPD. Semuanya sudah duduk per kelompok? Kecuali di kelompok keempat yang kurang 1 personil.
Jika sudah selesai melakukan pengukuran, jangan lupa menyelesaikan soal yang ada di akademik. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 saya minta kesediaan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja. Kelompok 1, 2, 3 akan memperhatikan dan memberikan tanggapan. Silakan. Yang mewakili saya, 2 atau 3 orang. Oke, Christopher dapat dan ini kedua. Selamat siang ibu dan teman-teman. Di saat ini kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil kerja kami dari praktek tadi di depan. Untuk tabel pengamatan pada bulan pertama, massa benda dengan berat 101 gram. Untuk berat benda di udara 0,9 Newton. Sedangkan untuk berat benda di dalam air 0,5 Newton. Gaya atas didapat dari berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air, yang didapat 0,9 dikurang dengan 0,5 sama dengan 0,4 Newton. Sedangkan wet pompa yang didapatkan dari wet pompa sama dengan 35 kurang 27 sama dengan 8 gram. Untuk beban yang kedua, massa bendanya adalah 201 gram. Berat benda untuk berat benda di udara 1,9 Newton. Untuk berat benda di dalam air 1,7 Newton. Gaya atas yang didapat 1,9 dikurangi dengan 1,7 sama dengan 0,2 Newton. Untuk benda ketiga, berat dan massa benda tersebut adalah 200 gram. Untuk berat benda di udara 2 Newton. Untuk berat benda di dalam air 1,8 Newton. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami di saat ini. Kita kasih jawab. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1, 2, dan 3 terhadap hasil kerja kelompok 4, dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Evaluasi individu. Kerjakan di buku tugas saja. Selesai terkumpulkan. Ada yang lain? Semuanya selesai? Belum, tadi satu di sini belum? Sudah? Terima kasih. Ketika Anda melakukan percobaan tadi dan pemahaman terkait dengan hukum Archimedes, untuk tugas individu mengevaluasi individu berkaitan dengan hal dimaksud. Berarti ketika Anda fokus tadi dalam proses penyampaian materi maupun juga proses percobaan, maka Anda juga mampu untuk menyelesaikan 5 soal individu dimaksud. Untuk proses pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan terkait dengan hukum Archimedes, yaitu siapa yang bisa sebutkan hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah kelompok yang mana yang bisa? Hukum Archimedes adalah jika suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya
sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan oleh benda itu. Oke, jadi bunyi hukum Archimedes adalah jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, dalam hal ini ke zat cair, maka yang sebagian atau seluruhnya benda tersebut akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan apa? Yang dipindahkan Berat zat cair yang dipindahkan. Kalau tadi kita sepakat dan kita punya percobaan itu sama saya dengan besar air yang apa yang terjadi? Yang tadi dikatakan bagaimana perbandingan antara volume air, volume benda dengan gaya ke atas Archimedes. Semakin besar volume, maka semakin besar pula gaya yang diberikan. Berarti itu berbanding. Sebanding jika volumenya besar, maka gaya ke atasnya juga besar. Benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan volume berat yang dipindahkan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, penerapan hukum Archimedes terjadi pada kapal, apalagi keran air. Penjelasannya harus lengkap. Keran otomatis pada pompa air, apalagi jembatan apu. Jembatan apu itu untuk NKPI, bagian perikanan, yang bagian atas, yang di bagian bawahnya itu menggunakan tong kosong, seperti pembuatan selo, bagang. Konsepnya seperti itu. Kemudian selain itu ada juga kapal. Kalau kapal selam itu komplit, bisa terapung, bisa tadi sudah jelaskan juga. Jadi pada umumnya hukum Archimedes ini sudah ada jumlahnya kan? Ketika lempar batu di dalam air, batu kenapa? Sedangkan kalau kapal yang besar bisa apa yang menerapkan hukum Archimedes. Oke, proses kita telah berakhir. Persiapan untuk minggu depan sesuai jadwal itu kita penilaian akhir semester. Jangan kan? Berarti harus fokus persiapkan diri ketika minggu depan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh panitia. Ketika soal terkait dengan hukum Archimedes, Anda tidak dibuat pusing, tetapi bisa menyelesaikan. Tugas individu Anda saya akan periksa lagi, hasilnya akan saya kembalikan. Semoga memuaskan. Semangat! Oke, kita tutup dengan yel-yel SMK 1, 2, 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Dan kita tadi awali dengan doa, maka saya minta kesediaan kelompok 4, salah satu anggota kelompok 4 untuk kita dalam doa penutup. Silakan. Jadi Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus Bapa di sorga, di saat ini kami selaku anak-anak-Mu telah selesai melakukan proses pembelajaran. Semoga apa yang kami terima di saat ini dapat menjadi bekal bagi masa depan kami yang masih jauh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Demikian perjumpaan kita saat ini.